Hohab, kalau Hohab ini sebenarnya Hohabwe itu perkumpulan yang sudah sejak dulu lama. Nah, itu asal mulanya dari leluhur yang dari China sana, dari Tiongkok, itu masuk ke Indonesia. Dan masuknya itu mereka bukan cuma satu orang saja, tetapi ada beberapa orang yang akhirnya sejarahnya itu ada 5 orang. 5 orang yang dianggap sebagai apa ya namanya pahlawan, sebagai pahlawan itu masuk ke Indonesia membawa 5 panji. Jadi ada 5 warna bendera yang dibawa masuk ke Indonesia. Nah, bendera itu berpencar ke berbagai penjuru di provinsi Indonesia ini. Kebetulan yang di Jogja ini Hohabnya, panjinya warna hitam. Jadi ini benderanya warna hitam. Tuh. Hohab itu tahun 1907 kalau di catatan itu sudah ada di Indonesia, sudah tercatat bahwa ada perkumpulan Hohabwe di Jogja sampai sekarang ini. Sebenarnya paguyuban seperti ini, perkumpulan itu di Songsukyo, itu kegiatan merawat kematian yang berhubungan dengan kematian. Makanya ada persemayaman di sini, ada 3 tempat, 3 ruang. Nah, itu yang untuk perputaran keuangan, jadi hidupnya dari sana. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu kita punya sebuah apa namanya yang dijunjung itu Chung Sin Iji. Chung Sin Iji itu artinya kesetiaan, loyalitas, dan kebajikan. Nah, itu kita asasnya persaudaraan. Makanya dari asas persaudaraan itu yang bisa dikembangkan adalah seninya dan budayanya. Jadi kita bergabung bersama, terus aktif dalam kesenian. Kesenian yang sejak dulu itu antara lain ini, ada liong. Ini liong ini sudah lama banget. Bahkan ada liong yang itu, yang di sana itu sudah 100 tahun lebih. Tuh. Bentuknya aja kepalanya beda kalau kita lihat. Tuh. Ini sudah diperbaiki karena kalau dipakai main terus kan rusak. Kita tambal. Ini lebih mukanya lebih sangar, lebih mengerikan. Kalau yang sekarang kan lebih bersahabat. Oh gitu. Iya kan? Serem sih sebenarnya. Tetap serem. Kalau dari dibanding ya, sekarang kan liong ini juga termasuk permainan seni yang ke olahraga, kan masuk KONI juga. Memang lebih mengerikan ini sih, karena ini permainan tradisional. Dan bedanya kalau liong yang tradisional ini, yang pertama kita kalau mau membawa liong ini biasanya harus ditiam dulu, ditiam. Tiam itu sembayang untuk minta izin ke leluhur, sembayang untuk rohnya liong ini waktu kita bermain masuk. Latihan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Tiam itu prosesinya. Jadi ini liong barangnya nih yang kita mainkan. Nah, kita misalkan contoh ini nanti main tanggal 4 Maret. Ini tanggal 3 kita mau melakukan prosesi tiam itu di sini. Jadi semua nanti yang bermain biasanya akan mengangkat dupa di altar, lalu kita minum
arak yang dicampur dengan darah. Kalau tiamnya akan menggunakan darah. Ada beberapa perkumpulan yang liong tradisional itu tiamnya sudah diganti dengan menggunakan cat merah. Kita pernah diganti dengan menggunakan cat merah tiamnya, tapi ya itulah namanya kepercayaan. Setelah itu ada beberapa hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi kalau kita mainnya di laut, itu seharusnya nggak boleh dibawa pulang, harus dibakar. Tapi ya itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan harus menyesuaikan. Kita main di laut, dibakar, besok nggak bisa latihan. Selain liong ini sebenarnya kita juga ada permainan yang kalau di Imlek-Imlek selain naga, kenalnya apa? Barongsai kan. Nah itu sebenarnya kita ada permainan yang barong, tetapi namanya kita sebutnya samsi. Samsi itu permainan kaki 3, barong kaki 3. Ini, nih, lihat nih. Ini kan bentuknya, ini samsi. Dan ini umurnya juga 100 tahun lebih. Ini samsi yang ya boleh dibilang pertama kali Bohabwe, belum pernah bongkar, diapa-apain, diperbaiki iya. Makanya kita taruh sini dimuseumkan dan hanya kita mainkan waktu acara-acara spesial yang ritual. PBTY, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, itu sebenarnya kalau yang tahun ini itu PBTY-nya yang sudah ke 19 kali. Jadi sudah 19 tahun rutin diselenggarakan. Nah, Bohab sendiri itu bukan pencetusnya PBTY, tetapi ketua kami sebutnya Tuako Tantinghai atau Tuako Hari, itu menjadi pemerakarsanya untuk pencetusan sebuah ide Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta dari yang pertama dulu. Nah, yang bikin menyelenggarakan PBTY ini JCACC, Jogja Chinese Art and Culture Center. Di JCACC itu ada 14 paguyuban, salah satunya Bohab. Nah, asiknya JCACC itu punya 3 event besar tiap tahun. Nah, kalau kita mau, ini event kali ini PBTY tahun ini, siapa yang mau mengampu itu ngawekani lah, mokoi. Itu dikopiok, diundi. Yang keluar piok-piok Bohabwe, ya Bohab berarti. Ya, itu asik toh. Ini yang buat standar pertandingan. Ya, jadi ada, ya kita macam-macam, ada yang khusus buat show, ada yang khusus buat pertandingan. Yang buat show lebih ringan atau lebih berat? Yang buat show biasanya lebih berat dari ini. Iya, soalnya kan biasanya buat show kan sekalian latihan kan. Gini yang dinilai apanya sih kok kalau di pertandingan? Jadi kalau di barongsai kita kan ada beberapa kategori. Nah kalau di kategori yang kita ikutin sendiri, kita geluti itu barongsai tradisional. Itu ada 10 kriteria penilaian. Jadi misal kayak kita kalau di barongsai tradisional kan ada, kita pakai properti, misal kayak pohon, sungai. Nah itu kita ada nilainya sendiri. Jadi keindahan properti itu juga nilainya 1. Nanti ada tingkat kesulitan. Jadi tingkat kesulitan itu kayak ketinggian lompatan, variasi lompatan, itu juga ada nilainya 1. Jadi totalnya 10 variabel penilaian. Iya. Jadi kalau di barongsai kita kan ada khusus untuk pemain barongsai, itu latihannya barongsai seperti latihan lompatan, latihan kuda-kuda, nanti ada latihan jurus juga. Nah yang musik juga sama, musik juga ada jurusnya sendiri. Nah nanti waktu mereka pertama kali masuk, mereka nggak langsung pegang barang atau nggak langsung pegang barongsai atau alat musik. Tapi mereka kita latih kuda-kuda dulu. Kita lihat mereka basicnya ke arah mana. Kalau mereka kuda-kudanya lemah, nanti kita tarik ke musik. Gitu. Jadi tapi misalnya daya tangkapnya mereka kurang atau kamu cocoknya pakai power semua, nah, kamu masuk ke barongsai.
Jadi tingkat kesulitannya 50-50 sebenarnya. Jadi kalau yang depan itu kan kita tinggal enak nih, tinggal diangkat yang belakang. Tapi kita juga harus mikir, kita pemain depan, kita nggak kelihatan apa-apa. Nah, jadi susahnya adalah kita harus pakai feeling. Jadi kalau udah di dalam barong, kita udah nggak mikir jurus ini habis ini apa, kita harus hafal di luar kepala. Lalu setelah itu kita harus lompatan kaki kita yang passing sendiri. Nah, pemain belakang susahnya adalah dia harus pakai power. Nah, selama permainan selama 10 menit itu dia harus jaga powernya stabil. Prestasi terakhir kemarin kita di seleksi PON kita dapat nomor 4. Tapi belum bisa lolos ke PON yang Aceh Sumut. Yang lolos kemarin dari Naga. Kalau untuk antusiasme anak-anak mudanya sebenarnya banyak, cuman kadang terkendala itu tadi masalah kebudayaannya, masalah masih dikaitkan dengan ritual, masih dikaitkan dengan keagamaan. Tapi sebenarnya kalau dari minat anak mudanya sendiri di Jogja ini cukup banyak karena di Jogja juga ada hampir 10 tim barongsai.